Alkisah di negeri Hindia Belanda ratusan tahun yang lalu. Kutai Raja Saat, sebuah kota yang terletak di utara Pulau Sumatera. Kota yang sejahtera dan aman bagi para penduduknya. Mereka yang akan menyambut hangat siapapun yang datang ke kota itu, saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Mereka saling bahu-membahu bila ada yang memerlukan pertolongan. Tidak memandang bulu, apalagi sampai meremehkan manusia lain. Itulah warga Kutai Raja Saat, pasukan 1000 bahasa. Aku yang sendiri nih, kapan yang akan mendapatkan jodoh? Tenang, aku akan membantumu mencari jodoh. Kamu ingin suami seperti Bambang? Ia kuat dan perkasa. Ia juga dapat menggunakan sapi berukuran jumbo ke kota sebelah. Sapi jumbo? Tapi aku tidak perlu sih lelaki yang terlalu gagah seperti itu. Beri saran lelaki yang normal dikit kek. Kalau begitu dengan tetanggaku, dia seumuran denganmu. Dia juga baik hati, sering menolong tetangga-tetangga sekitarnya. Pokoknya top markotop deh. Tapi pasti lelaki itu tampan dan sempurna. Tapi ada apa? Tapi kakinya nggak ke tanah. Loh, setan dong. Sudah cukup, saranmu tidak ada yang benar. Lebih baik aku cari sendiri saja. Tapi hari ini akan ada menit dari Netherlands datang ke sini. Siapa tahu kamu ada yang mau. Kita lihat dulu saja, siapa tahu ada yang nyantol. Ngomong-ngomong, hari ini ada pertunjukan tarian loh. Mari kita lihat yuk. Ayo. Benar saja, beberapa waktu kemudian sekelompok orang berpakaian khas ala Eropa mulai berdatangan menuju kota. Tapi pribumi belum sadar bahwa merekalah yang akan menjadi penghancur ketenangan di kota itu. Mereka pikir orang-orang itu hanya datang untuk berniaga saja. Namun, perkiraan itu sungguhlah salah. Sebuah penyerangan pun terjadi. Beberapa orang penting disekap. Para petinggi mulai melakukan upaya negosiasi agar tahu alasan dibalik penyekapan itu. Hei Tuan, selamat siang Tuan. Saya Jenderal Kohler. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebelum itu, apakah Anda berkenan untuk mendiskusikannya dengan saya? Tak kata, namun jika Anda berani menyakiti salah satu dari kami, saya tidak akan sudi merundingkan apapun. Baiklah, saya akan berjanji dengan sepenuh hati saya. Saya datang ke sini bukan tanpa alasan. Saya ingin mengajak Anda untuk bergabung dengan kami. Anda membutuhkan jabatan? Katakanlah. Atau Anda membutuhkan garis-garis cantik? Katakanlah, kami memiliki segalanya. Saya tidak mengerti apa maksud kalian mengatakan seperti itu. Kalian hanya manusia biasa. Manusia biasa tidak bisa menjadi apapun. Aku tidak mau menyekutukan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk bersama dengan Anda. Lepaskan mereka dan nyala dari sini. Baiklah, saya akan melakukan ini sebagai gantinya.
Apa yang lakukan? Bukan kalian sudah berjanji tidak menyakiti siapapun. Melanggar janji adalah hal yang lumrah bagi saya. Dengan orang yang tidak memiliki tujuan yang sama, tidak lebih dari sekedar sampah. Tutupmu itu dan pergilah. Baiklah, saya akan pergi. Terima kasih waktunya. Panglima Poli, saya rasa tak lama lagi bakal ada sesuatu terjadi di kota itu. Bengkak-bengkak itu Sultan. Kemarin dari kota Telun itu telah beberapa orang kita dan dia ingin saya bernegosiasi dengannya. Ternyata jenderal itu ingin saya bergabung dengannya. Tentu saja saya menolak permintaannya. Tapi sebagai gantinya orang kita akan mati terbunuh karena ketidakmampuan saya. Banyak orang yang menjadi korban. Saya paham. Presiden Keman mewujudkan. Dugaan saya memang benar. Tidak ada tiket baik dari datangnya orang itu. Mari kita rencanakan hal supaya tidak ada hal terjadi lagi seperti ini. Mari kita bicarakan dengan bawah tinggi-tinggi kota lain. Baiklah, kita mereka lah. Saya yakin mereka akan melakukan yang berbahaya lainnya. Benar, mari kita rencanakan dengan sangat matang untuk menegakkan keadilan kita. Beberapa minggu kemudian, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari tentara Nederland karena Nederland betul-betul melakukan niaga pada penduduk saja. Semakin lama, penduduk asli semakin membuka celah pintu yang besar untuk Nederland. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Menurut pantauan dari para prajurit, dapat dipastikan bahwa target selanjutnya adalah Sultan Mahmud Syah. Maka dari itu, Panglima Poli menyerahkan pasukan untuk melindungi Sultan. Lapor Panglima, pasukan kita telah dikepung oleh Nederland. Banyak pasukan telah mati. Saya harap Panglima dan Sultan meninggalkan tempat ini. Apa? Memang benar. Kita tidak bisa menganggap remeh pasukan mereka. Benar, Tuan. Kalau begitu, pergilah prajurit. Baik, Tuan. Sultan, kita harus meninggalkan istana ini. Tuanku sudah menunggu di benteng pertahanan. Mengapa terburu-buru sekali, Tuan? Kalian memanglah pasukan yang lemah. Pasukan yang di luar saja sudah saya taklukkan dengan mudah. Seperti tikus kecil yang berkelimpungan karena dikejar manusia. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang. Tutup mulutmu dan jangan berbicara orang sombong. Bila dari makin melunjak. Kenapa? Karena mereka yang songgak tali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam! Nederland jauh lebih baik dari siapapun. Lihat saja. Diam! Diam! Lepaskan kami. Sultan Mahmud Syah, Anda tahu bukan, saya sangatlah membenci kekerasan. Oleh karena itu, menyerahlah. Atau sebelum saya akan melakukan hal yang lebih kecil lagi. Demi Allah, saya tidak menyerah istana ini. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan ridho sampai kamu kuasai. Hukum Allah itu jauh lebih nyata. Jika saya mati, terjadilah. Sultan! Terima kasih Sultan Mahmud Syah. Saya yakin akan ada orang-orang yang akan menyelamatkan kita dari perbudakan ini. Panglima, tolong aku. Setelah kematian Sultan Mahmud Syah, kepemimpinan diserahkan kepada Tuanku Muhammad Daud. Pengamatan terus dilaksanakan sampai beberapa waktu selanjutnya. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh pihak putra raja saat mengingat bahwa banyak hal yang bisa terjadi kapan saja. Persiapan yang lebih matang akan menghindari kejadian fatal sepenuhnya agar tidak terjadi kembali. Selamat malam. Selamat malam, Sultan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana dengan kabar Anda? Silakan, Tuan. Kabar saya sangatlah baik, Komandan. Saya terkejut. Di kota ini udara yang sangatlah bersih. Andaikan saja kita datang ke kota ini hanya untuk berlibur, pasti sangat menyenangkan. Ya, ada libur-libur. Saya sudah banyak merenggut nyawa orang. Miris sekali. Ya, begitulah nasib kita, Komandan. Mereka adalah mangsa kita. Di Indonesia masih banyak rasa kemanusiaan
kita tidak bisa melakukan apa-apa. Masih banyak pikiran kemanusiaan yang perlu kita hilangkan dari kita sendiri. Lantas, apa bedanya kita dengan iblis yang jahat? Ya, Anda sarkastik sekali. Saya setuju dengan pendapat Anda. Jadi, bagaimana rencana selanjutnya, Jenderal? Tujuan kita mesti sama, memperluas wilayah Nederland, Dika. Sekarang, pemerintahan Mahmud Syah sudah melemah sejak kematiannya. Kita sudah membunuh pemerintahnya. Hahaha. Hahaha. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Sultan. Sama-sama. Halo, Tuanku. Panglima, bagaimana keadaan di luar saat ini? Situasi di luar sana semakin memburuk, Tuanku. Mereka tidak terkecoh atas kematian Sultan Mahmud Syah. Mereka melakukan itu secara terang-terangan untuk menarik perhatian warga, supaya dari mereka tahu bahwa kita sudah menyerah. Kini kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan mereka secara langsung. Tidak lama lagi, para warga akan direkrut untuk menjadi tentara Nederland. Benar, Tuanku. Tidak lama lagi, para warga akan memihak pada mereka. Mereka memiliki pimpinan baru. Meskipun mereka akan menjalankan rencana baru juga, saya jamin mereka akan menjalankan rencana semula. Panglima, laporkan keadaan setiap daerah. Setengah wilayah kita telah dipimpin oleh Nederland. Wilayah yang tersisa hanya dipegang oleh Tengku Umar. Kirim beberapa orang dari sini untuk membantu. Kita harus menjaga sekecil apapun daerah yang kita miliki. Segeralah sebelum terlambat. Lenyapkan Nederland dari daerah ini. Siap, Tuanku. Nederland kala itu mengutus seorang antropolog dan strategi bernama Snok Cristiano untuk menyamar dan perlahan masuk ke kehidupan masyarakat. Berkedok ingin mempelajari agama Islam, ia justru mengamati siapa saja yang akan menjadi penghalang bagi jenderalnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti. Rasanya belum lama permainan ini dimulai, namun ternyata sudah 1 tahun lamanya. Ia mengemban tugas menjadi seorang mata-mata. Surat ini merupakan laporan yang ke-1200 saya telah berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Setelah perjalanan panjang, kini semua orang benar-benar telah mempercayai saya. Akses untuk bertemu pemimpin Tuanku Muhammad Daud telah saya dapatkan dengan mudah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini kapanpun jika diperlukan. Saya pelajari lebih lama, mereka benar-benar menghormati dan menghargai para guru atau yang disebut dengan ulama. Pimpinan mereka juga seorang ulama yang tangguh dan cerdas. Tak jarang saya melihat semangat yang berkobar di mata para pasukan meskipun jumlahnya sedikit. Kita tak bisa meremehkan apapun, bahkan hal kecil tentang mereka. Ketangguhan pemimpin benar-benar dijiplak dengan baik oleh pengikutnya. Mereka berjuang atas nama Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berjuang dengan gigih dan ikhlas sampai akhir hayat adalah moto mereka. Niat tersebut yang menjauhkan mereka dari kematian yang menghampiri. Kita tidak bisa memecahkan mereka hanya dengan perkataan. Sungguh, saya sangat jamin bahwa mereka sangat berpengaruh bagi pertarungan mereka. Dari hasil pengamatan saya, ulama sangat terlindungi meskipun tak langsung terjun ke lapangan. Tapi, ulama-ulama ini sangat memberi asupan semangat kepada warga. Jadi, kita perlu yakin mereka akan membantu pertarungan kapanpun akan diperlukan. Serangan mendadak, dengan cara itulah kekuatan mereka akan kembali melemah, sama seperti tahun lalu saat Sultan Muhammad Syah wafat. Sekian laporan yang saya sampaikan. Nederland sudah berani banyak sekali membunuh banyak para ulama. Kita tidak bisa membiarkan semua ini terjadi. Apa persiapan perang sudah lengkap, Panglima? Sudah, Tuan. Semua sudah lengkap. Baiklah kalau begitu, kita lihat situasi. Apakah pasukan kita sudah lebih unggul dari Nederland? Saya rasa tidak. Kita telah banyak kehilangan orang dari waktu ke waktu. Mungkin yang tersisa hanyalah berperang. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga kota Rajasa. Bersiaplah di posisi masing-masing.
Selamat pagi, Teguh Umar. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Berusaha ramah terlebih dahulu tidak ada untungnya bagi kami. Serang! Lihatlah, Teguh Umar. Pasukanmu sudah berkurang lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun pasukan kami tinggal sedikit, kami akan tetap berjuang. Maaf, Tuan. Namun tidak akan semudah itu. Sudah cukupkah kalian merusak misi kami? Apa untungnya bagi kalian? Kenapa? Seharusnya kalian tidak melakukan ini semua. Semua yang telah kami bangun dengan penuh cinta, kini rusak karena ulah kalian. Sungguh kalian tidak diinginkan di sini. Namun, maaf, Tuan. Kami sudah menguasai tempat ini. Beristirahat dengan tenang. Terima kasih telah menjadi patrikku selama ini. Teruslah berjuang. Innalillahi, sudah seharusnya aku berjuang suamiku. Pada suatu malam, setelah Cut Nyadien ditangkap oleh Netherlands, Cut Nyadien berhasil kabur dan pergi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Ia melanjutkan perang suaminya dan melakukan perang gerilya. Namun sayang, ia tertangkap karena salah satu pasukannya berkhianat dan memberitahu akan lokasi Cut Nyadien. Akhirnya beliau dibawa ke Sumedang dan menghabiskan sisa umurnya di tempat pengasingan tersebut. Semenjak kematian Cut Nyadien, perang dinyatakan berakhir. Kutara Jasa memang tidak berhasil mengusir Netherlands. Namun, jasa mereka tidak dapat digantikan oleh apapun. Jasa-jasa itu akan selalu dikenang oleh seluruh rakyatnya sampai akhir hayat mereka. Jasa-jasa orang tua yang akan diceritakan kembali kepada keturunannya nanti, bahkan sampai sekarang. Jasa mereka pun akan tetap dipelajari dan diceritakan secara turun-menurun agar kaum muda tidak pernah melupakan kesulitan yang dialami nenek moyangnya. Sayangi dan cintailah meski terdengar tua dan murka, tapi disitulah di mana kamu bisa belajar untuk memperbaiki masa depan. Bye-bye. Bye-bye. Girl, your heart, girl, your face is so different from the others. I'll say you're the only one that I'll adore. Cause every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my get your face blush so silly, yeah, oh yeah. And I want to Tugas kami selesai sebelum tanggapnya. Halo. oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, and we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine. Ini yang dibilang mata You'll kucing. be mine. Oh, Mata kucing. oh. Mata kucing. Mata kucing. Penipu mata kucing. Mata harimau. Girl, your smile Cukup ya and kalian, your gak charm boleh lingers berbohong-bohong. always on my mind. Kalau mata I'll say you're the only one that I've waited for. mata kucing. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you